Nama saya Azrul Ananda, saya Presiden Klub Persebaya, dan dalam video seri kedua ini tentang bisnis sepak bola, saya ingin bicara tentang pemasukan tim atau income tim. Tentunya kita sudah membahas berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah klub yang profesional, dan angkanya dengan mudah bisa mencapai di atas 30 miliar rupiah satu musim. Lalu berapa pemasukan yang bisa didapat dan berapa yang dibutuhkan supaya tim itu bisa dianggap hidupnya enak atau bahkan mencapai keuntungan. Tentunya pemasukan yang paling diharapkan oleh tim dan selama ini paling diandalkan adalah pemasukan sponsor. Berapa nilai sponsor ini tentunya tergantung kondisi tim itu sendiri. Seberapa besar nama tim itu, berada di kota mana, berapa banyak jumlah penggemarnya. Tapi ini semua juga bukan jaminan. Kalau misalnya dia berada di kota besar, tapi tidak punya penggemar, nilainya juga tidak besar-besar. Dia tinggal di kota besar, dia punya banyak penggemar, tapi penggemarnya itu suka bikin rusuh, penggemarnya itu tidak punya nilai ekonomi, tentu sponsor juga tidak berminat untuk mensponsori tim tersebut. Jadi memang variabelnya sangat banyak, apalagi di Indonesia ini situasi setiap daerah, setiap kota, setiap tim bisa sangat berbeda-beda. Lalu berapa yang bisa diharapkan dari sebuah klub untuk mendapatkan uang dari sponsor ini? Asal tahu saja, kalau kita melihat yang utama adalah yang di dada depan. Itu adalah sponsor utama yang seharusnya memberikan pemasukan terbesar untuk sebuah tim. Di Indonesia ini sangat jarang ada sponsor utama yang memberikan nilai sponsor lebih dari 5 miliar rupiah. Bahkan tim-tim terbesar di Indonesia pun belum tentu sponsor utamanya memberi sponsorship lebih dari 5 miliar rupiah. Makanya jangan heran kalau banyak klub-klub di Indonesia ini di depan bajunya ada banyak sekali logo sponsor. Karena satu saja sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan klub tersebut. Jangan heran kalau satu klub ada yang bisa 4 atau 5 logo hanya di dada depan, lalu ada beberapa lagi di belakang, plus yang lain-lain lagi. Dari situ saja kita bisa tahu bahwa banyak sponsor belum tentu banyak uangnya. Jadi sekali lagi, sponsor adalah yang paling diandalkan, tapi juga termasuk yang paling sulit untuk didapatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tim. Dan sekali lagi saya tulis, sangat jarang ada klub di Indonesia yang bisa mendapatkan pemasukan sponsor lebih dari 10 miliar. Sangat jarang. Hanya beberapa klub di Indonesia ini yang pemasukan sponsornya lebih dari 10 miliar rupiah satu musim. Pemasukan kedua yang diharapkan oleh sebuah tim adalah apparel dan merchandising. Banyak orang bilang, wah, merchandising itu bisa menjadi pemasukan besar untuk tim. Menurut saya itu adalah mitos. Dan saya rasa banyak tim akan bisa membenarkan omongan saya. Belum tentu memiliki sponsor apparel yang mereknya terkenal itu memberikan pemasukan yang banyak untuk sebuah klub. Belum tentu. Bisa saja namanya besar, tapi mungkin tapi nilai uangnya tidak besar, sehingga nama itu hanya berguna sebagai gengsi, bukan sebagai pemasukan. Kemudian merchandise, banyak yang bilang, wah kalau jualan banyak merchandise, klub itu bisa hidup. Itu juga masih sangat sulit di Indonesia ini. Kenapa? Satu, karena untuk jualan merchandise secara jumlah yang masif, yang besar, maka tim itu kembali harus investasi orang, pola penjualan, struktur penjualan, dan lain-lain. Jadi untuk jualan banyak, biayanya juga banyak. Jadi sekali lagi, biaya dulu sebelum penghasilannya besar. Dan masalah terbesar di Indonesia adalah, belum tentu merchandise ini dibeli orang, apalagi mengingat ada begitu banyak merchandise yang bukan ofisial, yang dijual dengan murah. Orang dengan bangga mendukung timnya, menggunakan apparel yang menggunakan logo timnya atau warna timnya, tapi itu bukan merchandise ofisial yang memberikan pemasukan pada klub. Dan itu tentunya itu adalah hak bagi orang untuk membeli, legal atau tidak legal, tapi yang jelas itu belum tentu menguntungkan timnya, karena tidak memberi pemasukan langsung kepada tim. Jadi, apparel dan merchandise, meskipun sebenarnya sangat diharapkan, belum memberikan nilai yang signifikan untuk sebuah klub. Di Indonesia ini, kalau bisa mendapatkan 1 miliar rupiah dari apparel dan merchandise, itu sudah sesuatu yang hebat. Tidak banyak tim yang bisa mendapatkan ini. Klub di Indonesia ini beruntung karena biasanya PSSI atau pengelola liga
akan memberikan subsidi kepada klub tersebut. Jadi itu bisa jadi poin ketiga pemasukan, yaitu subsidi liga dan hak siar televisi. Tapi sekali lagi, angkanya sangat bervariatif. Kita tahu di tahun 2017 ini, klub di Liga 1 kabarnya bisa mendapatkan 7,5 miliar rupiah, plus entah hak siar TV atau hadiahnya seperti apa. Di Liga 2, yang diikuti oleh Persebaya, subsidinya hanya 500 juta rupiah, plus 400 juta kalau berhasil lolos ke 16 besar. Dan karena Persebaya ini klub legendaris, semoga mendapatkan tayangan TV nasional, ada pemasukan yang bisa didapatkan dari hak siar televisi. Tapi meskipun ini ada angkanya setiap tahun bisa berubah. Bisa banyak, bisa sedikit, bahkan kadang-kadang bisa tidak terbayarkan. Jadi meskipun ini ada angkanya dan itu bisa misalnya dari 1 sampai 7,5 miliar, tapi ini bukan pemasukan yang bisa dijadikan andalan untuk menyusun rencana tim dalam setahun atau bahkan jangka panjang. Jadi bagi sebuah klub ini akan lebih baik kalau dianggap sebagai bonus, bukan sebagai pegangan. Kalau klub sampai menggantungkan diri pada hal ini, maka klub itu bisa berbahaya karena dia bisa menggantungkan pemasukan dari sesuatu yang belum pasti. Dan itu risikonya sangat besar ketika duitnya ternyata tidak sesuai harapan, dia akhirnya tidak punya uang untuk menggaji pemain dan lain sebagainya. Jadi poin ketiga ini adalah sesuatu yang tidak boleh menjadi andalan. Lalu kita masuk ke bagian yang paling penting, karena ini yang berkaitan langsung dengan supporter tim, yaitu adalah pemasukan tiket. Dari sponsor, jelas tidak cukup. Dari apparel dan merchandise, ternyata tidak banyak. Dari subsidi liga dan hak siar, juga tidak bisa menjadi andalan. Banyak klub sangat menggantungkan diri pada pemasukan tiket. Kenapa? Ya, semakin banyak supporternya, semakin banyak yang membeli tiket pertandingan, semakin besar pemasukannya, semakin banyak pertandingannya, maka ini yang diharapkan bisa menjadi senjata atau andalan untuk kehidupan sebuah klub. Tentunya ini macam-macam, ada klub yang stadionnya besar tapi tidak punya pendukung, ada yang punya banyak pendukung tapi stadionnya kecil, ada klub yang punya banyak pendukung tapi tidak mau bayar, ada klub yang harus membayar untuk mendatangkan pendukungnya. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan ini sebagai kartu jokernya sebuah klub. Nah, seperti apa perhitungan tiket ini? Berapa harga tiket yang ideal untuk dijual di Indonesia? Atau klub seperti Persebaya? Kita akan bahas di video seri ketiga.